Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta, yang mana di sini saya sendiri Nora Oknimita, CGP Angkatan 9 dengan rekan saya Bu Anggi. Di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Yang pertama dengan kasus 1, nanti saya sebagai coach dan Bu Anggi sebagai coachee, dan kasus kedua nanti saya sebagai coachee, Bu Anggi sebagai coach. Oke, baiklah Bu Anggi, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Halo Bu Anggi. Halo Bu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anggi, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaannya baik. Ibu Nora sendiri gimana keadaannya? Alhamdulillah saya sendiri baik Bu. Semoga kita semua diberi kesehatan, tetap semangat walaupun banyak aktivitas di sekolah, apalagi tadi memperingati Hari Guru, juga banyak kegiatan di sekolah. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada Bu Anggi. Semoga kita selalu menjadi pendidik yang bisa menuntut ananda kita menjadi profil pelajar Pancasila, dan tetap semangat dan salam bahagia dari saya. Oke Bu Anggi, kemarin Bu Anggi sudah me-WA saya, mohon maaf ya Bu, saya tidak bisa mengikuti nggak bisa hadir dengan Bu Anggi mengajak ngobrol-ngobrol dengan saya karena kegiatan di sekolah cukup padat, dan pada hari ini saya berkesempatan untuk kita bisa meluangkan waktu, kita mengobrol santai ya Bu Anggi. Ya, siap Bu Nora. Ya, kemarin dari obrolan kita ini Bu Anggi, nantinya apa yang bisa kita bicarakan Bu Anggi? Selama kita berbincang-bincang, kita nanti dari percakapan ini apa yang sebetulnya yang Ibu Anggi mau bicarakan dengan saya? Oke, terima kasih Bu Nora. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau Bu Nora ada waktu untuk saya? Alhamdulillah, untuk hari ini saya akan mendengarkan obrolan Bu Anggi dengan sampai Bu Anggi puas. Saya bersedia karena hari ini memang kegiatan saya memang sudah agak longgar, jadi ada waktu untuk berbincang-bincang sejenak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nora. Saya ingin menceritakan permasalahan sedikit yang ada di sekolah saya. Apa Ibu bersedia mendengarkannya? Sangat bersedia Bu Anggi. Permasalahan apa itu Bu Anggi? Di kelas kita kan mengadakan kegiatan pembelajaran sholat berjemaah tiap paginya. Ada salah seorang anak yang tidak mau sama sekali untuk beribadah melakukan sholat duha. Ya. Itu Bu Nora. Berarti memang pada saat sholat duha, pelaksanaan sholat duha, memang anak ini yang terus bermasalah atau beberapa anak Bu Anggi? Ada beberapa orang anak yang tidak mau untuk sholat duha. Ada yang yang tidak mau untuk sholat, ada yang diam aja di waktu sholat, ada yang ganggu-ganggu teman di waktu sholat, ada yang yang suka lari-lari di waktu sholat, ada yang main-main, begitu dua orang kira-kira. Berarti anak ini maklum anak Bu Anggi di TK ya Bu Anggi, mungkin beda-beda ya karakter anak TK itu gimana. Selama perbincangan kita ini nantinya Bu Anggi, apa yang Ibu Anggi harapkan selama kita ngobrol-ngobrol santai ini? Saya berharap Ibu Nora nanti ada solusi mendapatkan permasalahan yang saya hadapi nantinya, gitu, yang akan saya hadapi sekarang ini. Ya, jadi Bu Anggi berharap ya nanti bukan dari saya aja solusinya, kita sama-sama mencari solusi dengan permasalahan Bu Anggi ini, karena ada dari anak murid Bu Anggi yang pada saat sholat tidak konsentrasi, ya tidak mau mengikuti sholat, bahkan dia mengganggu teman waktu sholat.
Oke Bu Anggi, sepanjang selama ini perlakuan si anak, selama ini untuk mengatasi masalah itu apa yang sudah Ibu Anggi lakukan? Yang sudah saya lakukan dengan bercerita tentang Islami, apa kalau kita tidak sholat, bagaimana? Kalau kita sholat, bagaimana? Saya sudah melakukan melihatkan tayangan di Infokus, sudah bercerita bersama anak-anak, sama teman-teman yang lain di kelas gitu, Bu Nora. Tapi anak ini tetap aja belum mau, tapi sudah mulai untuk introspeksi dirinya. Kalau kita tidak sholat, kita akan berdosa gitu, Bu Nora. Ya, sangat luar biasa ya Bu Anggi. Kita juga berharap anak didik kita ini, apalagi karakter untuk ibadah ini juga supaya mereka, apalagi anak-anak TK, tahu akan itu dan menjadi budaya di mereka, tidak tanpa disuruh-suruh lagi untuk ibadah, bahkan memang fokuslah kalau untuk beribadah itu tidak mengganggu teman, supaya mereka tertanam di diri mereka bahwa kalau kita mengganggu teman pada saat beribadah, tentu dosanya gimana ya Bu Iya, Ani. ya Uh, benar. jika kita lihat nih, kalau kita melihat dari skala ketercapaian yang selama ini Bu Anggi lakukan kepada anak ini, kira-kira Bu Anggi sudah mencapai ke level berapa dalam melakukan ketercapaian supaya masalah ini tidak lagi ada pada kegiatan sholat duha, supaya murid-murid Bu Anggi mau dengan kesadaran diri mereka kalau sholat tidak tanpa disuruh lagi, itu sudah level berapa Bu Anggi? Mungkin untuk yang pertama kita mungkin levelnya baru level 6 Bu Nora, tapi kita mau ke tahap untuk permasalahannya untuk meningkatkan uh, sholatnya anak tersebut gitu. Ya, ya, karena untuk beribadah ini kita juga ingin anak-anak kita menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Bu Anggi, apalagi Bu Benar. Anggi mengajar TK untuk ini kita tanamkan dari kecil kepada anak ya Bu Anggi. Jadi masih di level 6 ya Bu Anggi. Kalau kita lihat Bu Anggi masih di level 6. Kalau kita bicara level ya Bu Anggi, skala level, Bu Anggi ingin mencapai ke level berapa atas perubahan-perubahan atau tingkah laku si anak ini? Maunya di level berapa? Maunya anak ini di level 10 Bu Nora, karena ingin menguatkan ya anak ini supaya bisa ikut dan nantinya terbiasa untuk uh, melalui dia dah tertanam di dirinya gitu Bu Nora. Ya, apalagi masalah ibadah ini ya Bu Anggi, kita pun dengan berharap anak didik kita ini adalah sebagai pelajar yang beriman dan bertakwa, tahu dengan ajaran agamanya gitu. Oke Bu Anggi, selain berarti maunya di level 10 ya, sangat luar biasa sekali. Saya juga berharap seperti itu, semoga tercapai. Oke Bu Anggi, selain dari solusi yang sudah Bu Anggi sampaikan tadi, istilahnya usaha-usaha Bu Anggi dalam melakukan untuk supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan itu, menurut saya sudah bagus. Sekarang Bu Anggi lakukan, jika Bu Anggi ingin mencapai level 10, ya Bu Anggi, Ya benar apa Bu Nora. yang harus Bu Anggi lakukan agar level level tersebut tercapai? Bagaimana nih strategi atau rencana Bu Anggi untuk selanjutnya agar yang level 10 itu bisa tercapai atas ketercapaian harapan Bu Anggi terhadap masalah yang Bu Anggi lakukan ini. Rencananya gimana? Bagaimana strateginya Bu Anggi untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Oke, baik Ibu Nora, terima kasih. Mungkin strategi yang saya lakukan yaitu mengajak anak
untuk beribadah dan menekankan suatu cerita yang menarik perhatian anak dan masuk ke dalam diri anak supaya anak eh, apa itu tertanam di dirinya untuk selalu sholat. Dan kedua, kita harus berkomunikasi kepada orang tua biar di antara pembelajaran di rumah sama di sekolah itu berkesinambungan, Bu Nora. Jadi anak-anak tuh di sekolah dia sholat, nanti di rumah juga dia ikut sholat juga, Bu Nora. Mungkin kerjasama antara orang tua juga, guru, dan muridnya. Begitu, Ibu Nora. Jadi Bu Anggi ingin melakukan kolaborasi dengan orang tua sehingga bisa tertanam nilai-nilai kebajikan ya Bu Anggi ya. Ya, Uh, benar. Selanjutnya Bu Anggi, apakah di kelas Bu Anggi ini untuk kesepakatan kelas itu sudah ada Bu Anggi? Kalau untuk kesepakatan kelas kita sudah ada, Bu Nora, kesepakatan kelasnya yaitu mau sholat secara berjemaah. Itu, Bu Nora. Berjamaah, iya. Iya. Selama ini Bu Anggi juga sudah melakukan di awal tadi Bu Anggi sudah mengatakan bahwa Bu Anggi membawa anak-anak ini melihatkan video-video tentang sholat, video-video tentang beribadah yang baik, yang benar. Yang tadi Bu Anggi masih ketercapaiannya masih di level 6. Sekarang di sini saya mau menanyakan Bu Anggi, apakah dari usaha-usaha Bu Anggi yang kemarin sudah melakukan beberapa mencari solusi dari si anak ini, ada nggak perubahan tingkah laku atau perbuatan anak? Atau bisa jadi Bu Anggi sudah menghubungi orang tuanya, tanggapan orang tuanya gimana? Oh, baik, Bu Nora, terima kasih. Alhamdulillah, perilaku anak tersebut sudah mulai mau untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang pertama itu sholat, sudah mau mengambil wudhu, tidak mengganggu teman lagi, tidak lari-lari, sudah mulai kusuk karena kita udah komunikasi bersama orang tuanya juga di rumah. Orang tua mengingatkan, guru juga mengingatkan. Jadi berkesinambungan antara guru dan orang tuanya. Itu, Bu Iya, Nora. berarti sama-sama saling kolaborasi ya, apalagi anak TK selain di rumah, apalagi untuk ibadah ini juga dibantu juga hendaknya di orang tua di rumah ya Bu Anggi. Iya, benar, Bu Nora. Yang saya mau tanyakan lagi Bu Anggi, tadi apakah Bu Anggi pada saat mengambil tindakan ya, si anak tidak mau sholat, anak anak kadang jahil saat pada temannya. Apakah Bu Anggi pernah memanggil si anak untuk berkomunikasi dua arah kepada si anak Bu Anggi? Ya, Bu Nora, saya sudah mencoba memanggil anak saat jam istirahat. Kita ngobrol berdua apa yang terjadi tadi pas waktu sholat duha. Anak ini bicara, dia berkomunikasi, anak tersebut dan memberi pendapatnya karena suka mengganggu teman, karena mungkin temannya itu juga mengganggu dia, jadi dia ikut juga mengganggu teman gitu katanya, Bu Nora. Iya. Apakah untuk tidak sholat tanggapan si anaknya gimana Bu Anggi? Kalau kita tidak melakukan sholat gitu. Ya, saya menjelaskan kalau kita tidak sholat nanti kita akan masuk api neraka. Mau masuk api neraka? Kata misalnya, tidak Bu. Nah, karena kita harus sholat biar mama dan papa masuk surga. Kita kan habis sholat kita kan mendoakan kedua orang tua kita juga. Lalu anak itu mendengarkan, oh iya Miss, itu Bu Nora. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Anggi. Jadi Bu Anggi sudah melakukan beberapa solusi ya dari permasalahan ini. Sebetulnya sudah melakukan beberapa solusi. Yang pertama Bu Anggi berkolaborasi dengan orang tua si anak. Yang kedua Bu Anggi sudah melakukan pendekatan-pendekatan si anak dan berbicara secara empat mata ya Bu Anggi, melakukan komunikasi dua arah dengan si anak. Alhamdulillah respon si anak sudah mulai
baik atau dan melakukan tentang pembelajaran tentang keagamaan kayak menampilkan video-video. Wah Bu Anggi, saya merasa sangat menarik sekali ya, apalagi yang Bu Anggi sebagai seorang guru TK, karena pendidikan keagamaan ini memang harus dilahirkan sedini mungkin sehingga anak-anak didik kita ini tertanam karakter-karakter yang ada jauh ada di dalam mereka sendiri. Tentu semua itu kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Apalagi anak-anak TK ya Bu Anggi ya. Berarti ini sangat menarik sekali bagi saya, perbincangan dengan Bu Anggi ini sangat menarik sekali. Oh ya Bu Anggi, kapan nih rencana-rencana yang akan Bu Anggi lakukan yang Bu Anggi sampaikan tadi terrealisasi nih? Kapan Bu Anggi akan melaksanakan rencana-rencana itu? Yang perencanaan Bu Anggi yang barusan atau yang tadi Bu Anggi sampaikan itu? Apakah sebelumnya sudah ataupun akan dilakukan? Baik, terima kasih Bu Nora. Mungkin rencana yang akan dilakukan mulai dari sekarang, besok maksudnya. Kemarin juga sudah pernah dilaksanakan, tapi ini akan berkelanjutan untuk berikut-berikutnya. Begitu Bu Nora. Oh iya. Kalau boleh tahu Bu Anggi, di kelas Bu Anggi ada berapa anak Bu Anggi? Untuk siswanya ada 17 orang anak Bu Nora. 17 orang. Iya. Oh iya. Nah Bu Anggi, sepertinya perbincangan kita ini, obrolan kita ini ya sudah lumayan ya kita hari ini. Bagaimana nih Bu Anggi, komitmen Bu Anggi terhadap rencana yang akan Ibu Anggi lakukan itu? Komitmen saya pada sekarang ini yaitu ingin menanamkan menanamkan sedini mungkin tentang sholat kepada diri anak itu sendiri. Oh iya. Oke. Ya, berarti Bu Anggi komitmennya ingin menanamkan sedini mungkin kepada anak-anak didik Bu Anggi ya tentang sholat atau nilai-nilai keagamaan lah ya Bu Anggi. Iya, benar. Mereka menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu juga ada kolaborasi kita sebagai guru dengan orang tua si anak ya. Sekarang apakah atau dari rencana Bu Anggi ini siapakah yang terlibat? Apakah ada atau siapa yang terlibat dalam pelaksanaan rencana Bu Anggi ini? Apakah ada? Oh ya, terima kasih Bu Nora. Mungkin yang terlibat pada pelaksanaan sekarang ini yaitu orang tua, guru, dan kepala sekolah itu Bu Nora. Mungkin yang terlibat kepala sekolah, guru, dan orang tua. Ya, berarti stakeholder di sekolah terlibat semua ya Bu Anggi, tentu saja ya Bu Anggi ya. Iya, iya Bu Nora. Ya, alhamdulillah obrolan kita ini sangat menarik sekali Bu Anggi. Dan bagaimana nih dari obrolan kita ini, yang sepanjang obrolan kita ini Bu Anggi sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya dan juga langkah-langkah awal yang Bu Anggi sampaikan dan ada beberapa rencana yang akan Ibu Anggi lakukan dan maunya di level mana, sebetulnya itu sudah terbayang ya Bu Anggi atas permasalahan apa yang seharusnya langkah-langkah gimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yang ada pada Bu Anggi ya. Bu Anggi, bagaimana nih dengan obrolan kita? Apa yang Bu Anggi dapatkan selama kita bincang-bincang ini? Ya, alhamdulillah selama kita berbincang-bincang hari ini, perasaannya sudah cukup lega, pikirannya sudah cukup memuaskan, sudah tahu solusinya bagaimana, sudah dapat
apa namanya tuh sudah dapat solusinya bagaimana gitu Bu Nora. Oh iya, iya sebetulnya dari penyampaian Bu Anggi tadi saya menangkap sebetulnya udah solusi-solusi yang dari persoalan Bu Anggi yang Bu Anggi sebutkan ya. Iya. Baiklah Bu Anggi, semoga saya berharap juga dan mendoakan juga semoga rencana Bu Anggi dapat terlaksana dengan baik. Tentunya nih saya ingin sekali mendengar lagi nih di obrolan cerita yang lain ya Bu Anggi, di obrolan kita yang lain mengenai peningkatan terhadap rencana dan solusi Bu Anggi yang kita bicarakan pada hari ini ya. Kapan-kapan insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi. Oke Bu Anggi, berarti solusi yang Bu Anggi sampaikan tadi, paparan apa yang Ibu Anggi sampaikan tadi sebetulnya udah solusinya ya. Yang pertama, Bu Anggi menayangkan video tentang keagamaan, tentang sholat kepada anak. Bu Anggi menghubungi orang tuanya, saling berkolaborasi dengan orang tua, melakukan pendekatan kepada si anak, dan menanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Dan di kelas Bu Anggi sudah mempunyai keyakinan kelas juga ya Bu Anggi ya. Ya, benar Bu Nora. Oke Bu Anggi, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita pada sore hari ini ya Ibu Anggi. Saya berharap rencana aksi Bu Anggi ini terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan juga Bu Anggi berbincang tentang peningkatan-peningkatan apa yang kita bincangkan pada hari ini nantinya. Sukses selalu ya Bu Anggi, selamat beraktivitas, tetap semangat, salam bahagia. Saya izin pamit dulu ya Bu Anggi. Ya, Bu Anggi ada aktivitas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nora. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu Anggi. Apa kabarnya hari ini, Bu Nora? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Anggi. Bu Anggi gimana? Alhamdulillah sehat Bu Nora. Oke, Bu Nora. Ya Bu Anggi. Ya, Bu Anggi. Kemarin hubungi Bu Anggi. Ya, mohon maaf ya Bu Nora. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya sekarang Bu Nora kali ini? Ya, sebetulnya perasaan campur-campur nih Bu Anggi. Ada hal kasus apa yang ingin Ibu Nora sampaikan saat ini kepada saya? Ya, sebetulnya ini sebetulnya permasalahan nggak asing lagi ya Bu Anggi. Kita selaku guru atau pendidik nih banyak hal temuan-temuan yang kita temui di lapangan, tapi di sini saya terus jadi pikiran di saya ya Bu Anggi. Ada salah satu dari murid saya di kelas, dia kurang konsentrasi pada saat belajar. Kadangkala dia cuma diam, disuruh ini, ya Bu, tapi tidak juga melakukan. Kadangkala tidur dan keluar masuk izin, padahal di kelas kita sudah punya keyakinan kelas loh Bu Anggi, dan sudah kita sepakati sama-sama. Tapi kadang saya bingung juga gimana nih anak ini kok sering melamun, merasa tidak nyaman di kelas itu Bu Anggi. Oh ya, terima kasih Bu Nora. Mungkin di kelas anaknya karena mata pelajaran yang diampu Bu Nora, matematika ya Bu Nora. Iya, betul sekali Bu Anggi, karena anak-anak beranggapan kalau matematika ini mata pelajaran yang paling sulit, yang menakutkan bagi mereka. Padahal tidak seperti itu ya Bu Anggi. Ya. Kalau boleh tahu penyebabnya dari murid itu tidak konsentrasi atau malas dalam kegiatan Bu Nora, apa ya Bu Nora? Saya juga pernah melakukan pendekatan kepada anak ini Bu Anggi. Kadangkala setiap saya masuk anak ini melamun, tidur. Jadi saya merasa
apakah anak ini takut dengan saya, atau karena dia nggak kenal dengan saya, bahkan atau memang dia tidak menyukai matematika ini. Kadang kala saya berpikir seperti itu, Bu Anggi. Saya juga sudah melakukan pendekatan kepada anak itu. Kadang saya bawa dia bercanda, kadang pula selalu saya menjadikan posisi saya di kelas itu sebagai orang tua dengan mereka. Gimana nak, baik-baik ngomongnya, melakukan komunikasi dua arah. Bahkan saya sudah juga memanggil anak itu, Bu Anggi, sudah memanggil anak dan melakukan yang kita pelajari, melakukan komunikasi dua arah dengan menerapkan segitiga restitusi, tapi juga ada titik temu yang saya dapatkan. Tetapi beberapa minggu, beberapa waktu terulang lagi. Oh ya, kira-kira faktor yang memungkinkan terjadi apa itu Bu Nora? Kira-kira anak itu seperti itu, kenapa faktornya? Apa faktornya mungkin di rumah, karena tidak tidur malam gitu Bu Nora, atau anak itu keluyuran, ya gitu kira-kira Bu Nora. Saya juga pernah melakukan pendekatan kepada anak ini yang bermasalah ini, Bu Anggi, dan juga memanggil anak ini. Dari hasil pembicaraan, kalau untuk tidur di kelas, memang diakui tidurnya jam berapa nak? Tidurnya malam Bu, jam 12, jam 11. Bahkan saya sudah menanyakan kepada anak, apakah mamanya nggak marah kalau tidur malam? Enggak Bu, itu juga sudah saya gali apa yang ada sama anak ini, Bu Anggi. Kalau untuk tidur, ya dia ngantuk, saya ngantuk Bu, karena saya tidur malam. Saya main HP, main game. Jadi bahkan kami sudah melakukan komunikasi, dia sadar dan dia berjanji, ya Bu, saya tidak akan tidur malam lagi. Saya nanti bangunnya tidurnya cepat dan bangunnya pagi Bu, biar saya lebih segar. Bahkan saya juga menanyakan kepada anak, apakah di rumah siapa-siapa aja yang ada di rumah. Ada mama Bu, ada kakak. Kan mama bisa membangunkan. Apakah selama ini main game, emang HP nggak ditarik sama mama? Dia cuma diam aja Bu Anggi. Gitu. Iya. Mungkin karena tidak tidur malam atau main game. Anak-anak sekarang kan punya gadget masing-masing kan Bu Nora, mungkin karena main gadget tiap malam, jadinya kalau belajar matematika tambah mengantuk dia mungkin Bu Nora. Iya. Bahkan juga saya menyampaikan kepada anak, emang matematika ini pelajarannya sulit ya bagi kamu? Enggak Bu, tapi kok sering diam, sering melamun, kadang izinnya lama, padahal kita kan sudah bikin ada keyakinan kelas loh nak, kan udah ditanda tangan, kita sepakati sama, iya Bu, maafkan saya Bu, kadang mereka melakukan seperti itu. Oke, seberapa besar harapan Ibu Nora terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Apa harapan Ibu Nora dalam pembelajaran yang Ibu Nora lakukan gitu Bu Nora? Iya, harapan saya Bu Anggi, saya berharap anak-anak didik saya pada saat pembelajaran mereka konsentrasi, nyaman, bahagia belajar matematika dengan saya, dan juga saya mengharapkan pada saat saya masuk kelas mereka menyambut dengan gembira, dengan riangnya, Bu, kapan masuknya Bu? Berharap seperti itu untuk semuanya ya Bu Anggi, walaupun dari permasalahan saya ini tidak semua anak yang seperti itu, cuman ada satu anak itu sudah menjadi PR bagi saya, bagaimana saya harus membuat anak ini nyaman dengan saya, dengan pelajaran saya gitu. Oke, setelah Ibu Nora mengetahui anak tersebut permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu Nora selanjutnya begitu Ibu Nora? Ya, saya akan berusaha merefleksi diri Bu Anggi.
saya tahu semua anak itu unik dengan minat dan bakat yang berbeda. Saya mencoba, bahkan saya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat bagaimana kita merancang pembelajaran matematika ini, dan anak-anak murid kita beranggapan bahwa matematika ini tidak lagi mata pelajaran yang susah, tidak lagi mata pelajaran yang sulit, bahkan mata pelajaran yang selalu ditunggu oleh anak dan gurunya merupakan guru favorit bagi anak gitu. Ya, saya juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat, terutama dalam perencanaan pembelajaran. Saya berusaha pada pembelajaran saya anak-anak senang, berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media-media yang sudah media-media yang inovatif, yang interaktif, yang sesuai dengan keinginan anak-anak. Bahkan saya juga sudah memulai nih yang namanya mindfulness, yang teori stop itu, walaupun selama ini saya menggunakan es drinking gitu, Bu Anggi. Ya, ya benar. Oke, Bu Nora, sangat bagus sekali yang Ibu Nora sampaikan. Saya mau nanya lagi, bimbingan seperti apa yang Ibu Nora bisa lakukan untuk pembelajaran tersebut? Seperti apa bimbingannya Ibu Nora? Ya, di sini kepada si anak yang tadi, Bu Anggi, saya berusaha melakukan pendekatan dan saya juga merefleksi pembelajaran saya selama ini. Apakah memang betul anak-anak ini memang tidak nyaman dengan saya, tidak nyamannya di mana? Apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini memang pembelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan mereka? Di sini saya berusaha dengan pembelajaran diferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi ya Bu Anggi. Di sini kita juga membedakan gaya belajar anak, karena anak-anak itu tidak semua sama. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan ada memang betul memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada si anak. Alhamdulillah sudah meningkat, Bu Anggi. Memang saya lihat memang anak-anak itu memang menyenangkan dengan pembelajaran seperti itu. Jadi saya berpikir, jadi anak-anak maunya pembelajarannya seperti ini, sesuai dengan minat mereka, keinginan mereka, gaya belajar mereka masing-masing. Tapi kalau untuk anak-anak yang tadi, Bu Anggi, memang sih kami juga sudah, selain saya sendiri melakukan tes kemampuan awal, tes diagnostik, Bu Anggi, anak ini memang kemampuannya low untuk matematika. Memang dasar dari matematika itu memang agak lemah, dan juga guru BK, kalau kami di sekolah, guru BK biasanya di awal pembelajaran melakukan ada instrumen yang diberikan, nanti ditempel gaya belajar anak itu. Saya melihat anak yang bermasalah ini gaya belajarnya itu dua, Bu Anggi, kinestetik satu, visual satu. Jadi saya berusaha waktu ada satu kali saya membuat pembelajaran yang terdiferensiasi ini, Bu Anggi, memang sih persiapannya memang betul-betul kita sebagai guru harus full, memang perencanaannya matang, tapi memang sudah ada perubahan-perubahan sedikit lah kepada si anak, walaupun belum maksimal yang saya inginkan gitu. Oh, baik Bu Nora, sangat bagus sekali dengan kegiatan berdiferensiasi yang Ibu Nora lakukan. Mudah-mudahan anak-anak murid Bu Nora senang, bahagia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika yang Bu Nora berikan. Baiklah Bu Nora, kapan untuk pelaksanaan kegiatan yang tersebut Bu Nora akan lakukan? Kapan ya Bu Nora? Kalau untuk pelaksanaan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi dengan menerapkan KSE ya Bu Anggi, saya sudah ada melakukan walaupun belum maksimal, dan saya berharap
dan saya berkomitmen Bu Anggi, saya juga ingin melakukan nanti untuk seterusnya. Mungkin saya nanti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana kita di dalam KKG matematika merancang pembelajaran terdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE-nya gitu. Oh, baik Bu Nora, kira-kira siapa yang dapat membantu untuk membuat komitmen ini Bu Nora? Untuk kegiatan pembelajaran ini. Siapa kira-kira yang membantu untuk kegiatan ini Bu Nora? Kalau untuk yang membantu, kalau kepala sekolah udah sangat mendukung sekali ya Bu Anggi, apalagi saya juga memberikan memberikan sosialisasi bagaimana dengan pembelajaran KSE ini dengan rekan-rekan sejawat di dalam lingkup KKG. Dari hasil itu semua mereka sangat setuju. Semoga saya berharap untuk kedepannya, apalagi ini kita kan penghujung semester 2 Bu Anggi ya. Dan di semester 2 semester genap kita sekarang penghujung di semester ganjil. Di semester genap kami berkomitmen dan juga saya sudah memberikan juga sudah komunikasi nih dengan ketua komunitas praktisi di sekolah, apalagi dengan koordinator KKG Matematika, gimana kalau kita merancang pembelajaran yang terdiferensiasi, yang terintegrasi KSE-nya. Walaupun saya sendiri masih tahap belajar Bu Anggi, saya berharap juga semoga bisa terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan gitu. Oke, baik. Mungkin yang bantu Ibu Bu Nora dalam kegiatan itu mungkin kepala sekolah yang menonjol sekali Bu Nora. Iya, betul. Sama komunitas taktiksi yang nantinya akan membantu kita dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke Bu Nora, tindak lanjut yang akan Ibu Nora lakukan setelah ke depannya apa Bu Nora tindak lanjutnya? Tindak lanjut mungkin nanti dalam perancangan perangkat pembelajaran kami merancang dengan pembelajaran terdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Kami juga berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan juga saya juga nanti berharap mungkin mudah-mudahan saya bisa memberikan media-media mencari atau untuk penyampaian materi dengan menggunakan media-media menyenangkan lah Bu Anggi, supaya anak-anak tidak menganggap matematika ini pembelajaran yang menakutkan, dan bahkan mereka nanti saya berharap sekali bisa menganggap matematika ini menyenangkan dengan adanya media-media yang menarik, permainan-permainan. Kami juga berharap seperti itu. Kami di sekolah juga setiap ada untuk perancangan pembelajaran itu memang kami berkomunikasi berkolaborasi sesama KKG Matematika di sekolah. Oke, bagus sekali Bu Nora untuk rancangan pembelajaran yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dari perencanaan kita ini, bagaimana perasaan Ibu Nora setelah kita berbincang-bincang hari ini, Bu Nora? Sangat senang sekali Bu Anggi, karena kenapa dari pertanyaan-pertanyaan Bu Anggi sebetulnya saya sudah menjawab keinginan-keinginan saya dan yang akan saya berikan kepada anak didik nanti, walaupun satu orang diri murid saya yang bermasalah, tapi saya juga berharap semua anak didik saya nanti dalam pembelajaran matematika ini menganggap pembelajaran matematika ini yang menyenangkan. Ya, ini pembincangannya sudah sangat bagus sekali kita ya Bu Nora, dan semoga bisa direncanakan dengan penuh semangat untuk kita semua. Baiklah, kira-kira hal lain yang perlu dibicarakan lagi Ibu Nora? Ada hal yang lain yang ingin disampaikan kepada saya? Silakan. Iya Bu Anggi, untuk saat ini itu aja yang mau saya bicarakan. Walaupun tadi memang saya akui
permasalahan anak ini, padahal saya sudah melakukan pendekatan, namun si anak ini juga masih berubahnya 1 minggu masih juga seperti itu. Dan kemarin juga saya minggu kemarin penerapan pembelajaran diferensiasi, walaupun juga ada satu perubahan di mereka, di dia, tapi walaupun belum maksimal, tapi alhamdulillah Bu Anggi sudah membaik dari sebelumnya gitu. Oke Bu Nora, terima kasih. Semoga rencana Bu Nora ke depannya terlaksana dengan baik. Tentunya ingin sekali mendengarkan lagi cerita Ibu Nora yang berikutnya. Oke Bu Nora, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Selamat sore dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi yang sudah mau berbincang-bincang, mendengarkan kisah saya. Ya, baik Bu Nora.